Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Dayanto dengan NIM C1C011913. Saya ingin menjelaskan mengenai akad-akad lainnya dengan dosen mengaku Dr. Wirni Eka Putra, SCMSI, CIGNR, CSRS. Adapun akad-akad lainnya itu ada 7. Yang pertama akad syar, akad wadiah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, kardul hasan, akad al-hiwalah, dan akad al-ran. Yang pertama akad syar. Syar yaitu akad jual beli mata uang asing. Akad ini sesuai syariah sepanjang dilakukan secara langsung dan tunai. Sumber hukum akad syar adalah juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Ada 4 jenis transaksi pertukaran akad syar ini. Yang pertama transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas serta penyerahannya pada saat itu, atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Dan yang keempat, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli call option, hak untuk menjual atau put option yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Lalu yang kedua ada akad wadiah. Akad wadiah yaitu akad untuk menitipkan barang. Akad ini sesuai dengan syariah sepanjang akad ini disepakati, baik terkait objek titipan maupun komisi atas penitipan tersebut. Sumber hukum akad wadiah adalah Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Akad ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkannya hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Lalu yang kedua wadiah yadamanah, yaitu akad wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Yang ketiga ada akad al-wakalah. Akad al-wakalah yaitu akad ketika mewakilkan sesuatu kepada pihak lain. Wakalah sesuai dengan syariat Islam sepanjang memenuhi ketentuan yang ada. Sumber hukum akad al-wakalah terdapat pada Quran Surah Al-Kahf ayat 19 yang artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Yang selanjutnya akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah akad tentang menjaminkan sesuatu barang kepada pihak lain. Dalam syariah Islam, akad ini tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan aset dijaminkan. Aset tetap dimiliki oleh pemilik aset, walaupun pemilik aset tidak dapat membayar utang yang terkait dengan kafalah tersebut. Sumber hukum akad al-kafalah adalah pada Quran Surah Al-Imran ayat ke-37 yang artinya dan ya Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya, Maryam. Lalu kardul hasan yaitu akad pengelolaan dana kebajikan yang dilakukan secara terpisah pengelolaannya dengan pengelolaan perusahaan. Sumber hukum kardul hasan pada surah Al-Baqarah ayat 80 yang artinya dan jika ia orang yang berhutang itu dalam kesulitan berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah adalah akad tentang mengalihkan hak atau kewajiban. Dalam pengalihan tersebut harus ada kepercayaan untuk melakukan dan ketika dilakukan pengalihan, pihak yang mengambil alih akan menerima komisi. Akad ini sesuai dengan syariat sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Ditinjau dari segi objek, hawalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hawalah al-haq. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut hawalah ad-dain. Lalu jika ditinjau dari sisi persyaratan, hawalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berutang kepada muhalal lain. Yang kedua, hawalah al-mutalaqah atau pemindahan mutlak adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang, tapi tidak berpiutang kepada muhalal lain. Yang terakhir, akad ran. Akad ran adalah akad tentang gadai.
RAN yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ini sesuai dengan syariah sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Selain akad RAN, pada tahun 2008 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang RAN tajilisi atau fidusia. Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan masalah jaminan, khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. RAN tajilisi sama dengan RAN biasa, yang membedakannya hanya masalah pemanfaatan dan pemeliharaannya saja. Sumber hukum akad RAN terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.